Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Dan nanti kemudian hari Anda akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk nikmat sehat. Kenapa Anda jadi gampang sakit? Ya, naam. Fa ini rahimanarahmukumullah jami'an. Sekarang kita ingin bahas lagi lanjutan dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 10 halaman 183 ini. Kita lanjutkan penjelasan beliau terkait dengan konspirasi uap tadi. Di sini katakan kepala. Ya. Ya. Di sini di perut kita ini dari makanan yang numpuk tadi akan menimbulkan uap, abkhar. Akan menimbulkan uap. Uap ini dari perut. Uap dari perut, ya. Uap dari perut naik ke mana? Naik ke lambung. Dari perut naik ke lambung. Setelah naik ke lambung, naik ke mana? Naik ke dimak, otak. Di kepala. Kalau naik kepala akan terjadi yang namanya tadi pusing, vertigo, termasuk migrain. Makanya Anda perhatikan orang kena vertigo sering sendawa. Ima dia kena vertigo gara-gara sakit mah atau vertigo gara campuran makanan. Ya. Kemudian ditambahi oleh Ibnu Qayyim kalau naik ke kepala bisa menimbulkan stroke. Bisa menimbulkan Bell palsy. Bahasa Arabnya al-liqwah wal falij. Makanya ada orang kena Bell palsy enggak sembuh-sembuh, kenapa? Di antaranya uapnya masih banyak di kepala. Nah, masih banyak uap yang numpuk di kepala dia. Dia nggak move on dari uap campuran makanan. Kemudian kalau uap ini dari kepala didorong ke mata, jadilah yang tadi namanya remet. Kalau didorong ke mata, jadilah remet atau konjungtivitis. Wa inin dafa ilal anf, kalau didorong ke hidung, jadilah yang namanya az-zukam, pilek. Kalau didorong ke al-liha, al-liha itu anak lidah atau ufula, terjadilah khanan. Khanan itu masalah tenggorokan dan termasuk suara ngorok. Kenapa? Anak lidah turun membengkak, jadilah khanan, suara ngorok. Kalau teori kedokteran modern karena apa? Lidah balik ke belakang. Kalau teori kedokteran klasik apa? Anak lidah terlalu banyak uapnya. Orang ngorok berarti karena makanan juga. Kalau didorong ke paru-paru, terjadilah bahasa Arab namanya idan dafa'a ila ar-ri'ah yuhditsu an-nazlah. Nazlah yaitu apa? Infeksi saluran pernafasan. Ya, mau atas mau bawah. Kalau didorong ke jantung, uap tadi didorong ke jantung, terjadilah yang namanya syausah. Syausah itu apa? Nyeri hebat pada jantung. Nah, ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Anda pernah dengar yang namanya angin duduk? Kalau angin duduk bahasa kedokterannya apa, Pak Dokter? Ada bahasa khusus nggak? Nggak ada ya? Itu istilah orang awam angin duduk. Tapi angin duduk kalau masuk ke kedokteran klasik masuk sini. Yaitu apa? Asyausah. Nyeri pada dada kiri, ternyata gara-gara apa? Makanan yang dia makan. Numpuk di jantung. Baik. Berikutnya, pertanyaan untuk Bapak atau Ibu-ibu. Yang orang kena sering angin duduk, rata-rata profesinya siapa? Profesinya siapa dan apa profesinya? Coba ada. Ahsan, Pak Supir. Pak Supir. Ada yang tahu lagi kira-kira tambah siapa lagi? Sales. Nah, tambah lagi security. Intinya bukan hanya profesi mereka. Siapapun Anda, kadang ada di antara Anda ingin begadang terus. Supir untuk mempertahankan matanya, untuk menjaga keselamatan para penumpang, dia harus makan minum terus, makan minum. Ya. Dan akhirnya makanan minuman yang menumpuk tadi akan menimbulkan uap. Uap tadi naik seperti teori ini. Dan rasanya nyeri hebat di dada sebelah kiri. Nyeri hebat di dada sebelah kiri. Padahal ini simple.
cuma karena uap. Nanti akan kita sebutkan bagaimana mengeluarkan uap. Nah, salah satu jenis pusing yang disebutkan termasuk wahyu dari Allah, dari malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Pusing adalah apa? Angin uap. Lihat, konspirasi uap lagi. Yang numpuk di kepala dan menekan saraf. Nah, terus solusinya apa? Kemudian kita lihat penyebabnya apa dari semua uap ini? Penyebabnya banyak. Ya, kita lihat sebab singkatnya. Disebutkan Ibnu Qayyim apa? Makan, minum terlalu over. Akhirnya numpuk jadilah uap. Kemudian berikutnya apa? Makan malam terlalu larut dan terlalu sering. Padahal di malam hari pencernaan istirahat nggak maksimal. Jadi kalau makan terus akhirnya apa? Akan membusuk dan busuk jadi uap. Kemudian penyebab berikutnya apa? Makanan ya apa? Satu sifat numpuk. Seperti penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, panas ketemu panas jadilah uap. Ya. Adapun makan minuman terlalu kenyang, contohnya kisahnya Abu Juhaifah ketika sendawa di hadapan Nabi 3 kali. Ya, 1 kali didemin, 2 kali didemin, 3 kali baru Nabi marah. Kuffa anna jusha'ak, hentikan sendawa kamu dari kami. Fa inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fi yaumil qiyamah. Cegah sendawa kamu dari kami karena apa? Orang yang sering makan sampai kenyang di dunia, dia orang yang laparnya paling panjang di hari kiamat nanti. Ya. Kemudian berikutnya apa? Makanan terlalu warna-warni. Warna-warni. Makanya Nabi juga bersabda, "Syiraru ummatil ladina ghada bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am." Hadis disahkan Syekh Albani rahimallahu taala. Umatku yang buruk adalah umatku yang mewarna-warni makanan terlalu banyak. Jadi Anda jangan pikir anak Anda sehat, istri Anda sehat, suami Anda sehat, bapak ibu Anda sehat, mertua sehat dengan menghadirkan semua makanan di meja hidangan. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada bebek, ada ikan asin, semua ada lengkap. Dipikir itu bikin tambah sehat, ternyata bikin tambah racun. Ya. Kemudian juga terkait hadis ini, Nabi juga bersabda, "Al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain." Orang mukmin makannya 1 perut, orang kafir 7 perut. Ini juga akan bikin uap. Nah, ya, akan bikin uap. Ya, karena waktu sangat mepet, kita tulis dan seterusnya. Nah, harusnya memang berjam-jam ini. Ya. Tapi sudah gelisah panitia kan, sama tim official udah gelisah. Sekarang solusinya. Solusinya mengusir uap bagaimana? Ya, dikasih masalah harus ada solusi. Ada penyakit, ada obat. Solusinya lihat tadi apa? Imam Bukhari membuat judul bab al-hijama ala ra's. Bab berbekam di kepala. Bekam. Kenapa? Karena uap juga ngalir lewat darah. Bisa, kalau Anda lihat pembahasan bekam, sering ada pembahasan yang mengikuti bekam. Apa kira-kira? Ada bekam, ada fasdu. Ya. Nah, kalau ada gula, ada semut, di sini ada bekam, ada fasdu. Sering disebutkan para ulama bebarengan. Dan kadang kalau bekam ada uap, kalau fasdu kadang didapati uap numpuk banget. Nah, kemudian kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mengusir uap juga dari pakai kustul hindi. Juga bisa pakai jahe. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan di tubuh kita itu ada masalah penyakit yang gara-gara penumpukan damawiyah. Damawiyah itu darah. Kalau masalahnya darah, paling cocok dikeluarin darahnya. Contohnya dengan apa? Ima dengan donor, ima fasdu, ima bekam. Kalau sofrawiyah terkait cairan liver. Kemudian saudawiyah terkait dengan limpa. Kemudian apa? Balgomiyah terkait dengan dahak, terkait dengan otak. Ini dikeluarkan lewat apa? Kalau dari atas melalui muntah, terapi muntah. Kalau lewat bawah didiarekan, dibuang. Ya, kalau masalahnya darah,
dikeluarin melalui fasdu, bekam, atau donor. Kalau masalahnya sofrawiyah, saudawiyah, balghamiyah, makanya kata Ibnu Qayyim menukilkan dari ucapan para raja, tabib yang hidup di zamannya Ma'mun, khilafah Ma'mun, mewasiatkan di antaranya juga tabib di masa silam, seminggu sekali hendaknya Anda lakukan terapi muntah. Karena itu untuk membersihkan tubuh Anda. Muntah. Bagaimana caranya? Rangsang anak lidah untuk dimuntahin. Kemudian dari bawah dikeluarin melalui diare. Ini juga untuk membersihkan uap yang numpuk di dalam tubuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sempit sekali, maka kita lanjutkan sesi tanya jawab.